Salam multimedia. Mari kita lanjutkan segmen ini dengan membahas beberapa contoh. Kita mulai dengan contoh pertama. Nah, di contoh ini kita menggunakan prinsip animasi appear dalam bentuk mind map, digunakan untuk menjelaskan AI applications, penerapan dari kecerdasan buatan. Yang pertama adalah bidang agriculture, pertanian. Yang kedua dalam bidang transport. Dan selanjutnya, kita memang tidak akan membahas AI applications itu sendiri ya, tetapi hanya memperlihatkan bagaimana contoh yang baik dalam penggunaan animasi, dalam hal ini animasi appear yang terdapat dalam PowerPoint dalam hal ini ya. Nah, kita lihat berikutnya, sehingga meskipun sebenarnya ini asalnya sebuah bullet points ya, dan kita hindarkan penggunaan bullet points itu, jadikanlah mind map yang seperti ini, dan kemudian kita animasikan minimal dengan appear, maka ini akan memudahkan kejelasan bagi para pembelajar kita. Mereka dengan menggunakan drawing principle bisa mencatat, membuat mind map, dan aktivitas mereka dalam mencatat, kemudian lokasi-lokasinya, itu akan membuat rekaman ke dalam memori benak kita lebih cepat, dan juga retentionnya, ingatnya akan lama. Nah, kita lihat contoh kedua. Dalam hal ini, coba kita lihat, ini adalah sebuah contoh perhitungan menggunakan convolutional layer pada metode deep learning convolutional neural network. Nah, dalam hal ini lihat, ini menggunakan animasi dan berulang, dan kecepatan gambaran ini sebenarnya bisa dibuat lebih lambat. Jadi matriks ini dihitung inner product-nya dengan submatriks di sini ya, kemudian berpindah-pindah, dan hasilnya disimpan di sini. Ini akan jauh lebih memudahkan, terutama bagi pemula. Tanpa tutor, belajar sendiri, yang seperti ini akan jauh lebih efektif. Mari kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Nah, dalam hal ini penggunaan appear lagi ya, menjelaskan kiat-kiat, kemudian ditampilkan satu persatu, menghindarkan bullet points. Nah, ini yang sudah sangat terkenal, contoh bagaimana proses siklus air begitu ya. Di sini bisa dijelaskan. Kalau saya menjelaskan ini kepada pembelajar, maka saya akan memulainya, misalkan mulai dari danau ini, kemudian disebutkan sambil dijalankan, ini akan menguap ya dengan adanya matahari, kemudian menjadi awan. Awan ini akan tertiup angin, kemudian akan terhenti di pegunungan, kemudian dia akan jatuh jadi hujan, dan seterusnya. Ini akan lebih menarik dan akan lebih mudah dibayangkan, difahami oleh para pembelajar kita, baik yang masih anak-anak ya maupun yang sudah dewasa. Kemudian di sini ada contoh animasi dengan suara, dengan efek. Nah, jangan berlebihan, makanya kita harus menganimasikannya dengan bijaksana. Jangan setiap animasi ada efeknya, efek suaranya gitu ya. Jadi membuat bosan orang, membuat perhatiannya terganggu. Nanti kalau terlalu sering seperti ini, mereka akan menebak-nebak, oh akan animasi apa lagi nih, bunyinya bagaimana. Ini contoh buruk ya, jangan ditiru. Nah, contoh baiknya ya seperti ini saja. A menjadi ke B sudah cukup ya, yang sederhana, yang bijaksana saja. Nah, kita lihat contoh ke-6. Di sini ada contoh yang kurang baik, di sini di mana ada teks yang banyak dan kecil begitu. Kemudian menggunakan bullet points, ini kurang baik. Dan ini yang sebelah kanan adalah versi dari multimedia animasi. Nah, kalau saya ditugasi menjelaskan proses ini, siklus air, maka saya sambil ini berjalan, maka saya akan menjelaskannya sebagaimana seorang komentator dari gamer yang sedang dijalankan. Saya akan menerangkan sebaik-baiknya.
Dan itu pasti akan lebih memudahkan pemahaman bagi para pembelajar. Oke, kita lihat contoh berikutnya, contoh 7 di sini. Ini contoh yang kurang baik menggunakan bullet points dan hanya teks saja. Tetapi yang sebelah kanan, saluran respirasi, ini contoh yang baik. Dan saya akan menjelaskan sesuai dengan contiguity principle ya, bahwa apa yang ditampilkan di dalam animasi dan itu yang harus dijelaskan. Nah, saya akan menunggu memulainya dari hidung dulu. Nah, udara masuk, kemudian melalui saluran, akan saya sebutkan satu persatu prosesnya juga. Kalau perlu saya akan membuat versi yang lebih lambat. Nah, ini contoh penggunaan animasi sambil dijelaskan sehingga modality principle di mana penjelasan disampaikan secara vokal, kemudian gambar disampaikan dalam bentuk animasi multimedia, dan itu akan menyebabkan proses pembelajaran akan terjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menyenangkan. Baiklah, inilah semua contoh sudah kita lihat ya, contoh-contoh yang mewakili dari animasi. Sekali lagi bahwa animasi ini bisa berupa gambar sintesis atau video sintesis, bisa berupa gambar 2 dimensi, 3 dimensi, atau video 3 dimensi, dan juga bisa hasil rekaman 2 dimensi, camcorder atau kamera video, atau juga bisa berupa rekaman kamera 3 dimensi, dan bisa juga campuran antara keduanya, dan itu akan memberikan secara umum efek yang menyenangkan dan proses pembelajaran akan lebih efektif dan lebih efisien. Baiklah, kita akan ketemu lagi di segmen yang lain. Tetap semangat.